Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Monalita Nanulaita. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Kanker Serviks di Ruang Mawar Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda dengan Ibu Nurse Jasmawati, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan selaku penguji utama, Ibu Dr. Hajah Endah Wayutri, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan selaku penguji 1, dan Ibu Nurse Nilam Norma, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan selaku penguji 2. Bab 4, Hasil dan Pembahasan. Adapun gambaran lokasi studi kasus ini dilakukan di Ruang Mawar Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda yang dilakukan pada tanggal 25 sampai 28 Maret 2019 pada pasien 1 dan 12 sampai 14 Maret 2020 pada pasien 2. Adapun pasien 1 merupakan rujukan dari Rumah Sakit Dirgahayu yang dirawat di kamar 3A. Kemudian pasien 2 dirawat di kamar isolasi Ruang Mawar. Adapun dari pengkajian keperawatan identitas klien, pasien 1 dengan inisial Nyonya S, jenis kelamin perempuan, berusia 59 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, alamat Jalan Damanhuri dengan diagnosa medis kanker serviks stadium 2B. Kemudian pasien 2 dengan inisial Nyonya H, jenis kelamin perempuan, berusia 37 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Panembahan RT 10 dengan diagnosa medis kanker serviks stadium 2B. Dari hasil pengkajian pada pasien 1 yaitu Nyonya S pada tanggal 25 Maret 2019, pasien mengatakan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami perdarahan lebih dari 3 minggu, disertai dengan nyeri perut yang dirasakan sampai ke pinggang dengan skala 8 dan dirasakan terus-menerus. Pada riwayat kesehatan, pasien mengatakan sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit dengan diagnosa mioma uteri. Kemudian hasil pengkajian pada pasien 2 yaitu Nyonya H pada tanggal 12 Maret 2020, pasien mengatakan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami perdarahan lebih dari 2 mingguan, disertai nyeri perut sampai ke pinggang. Pada riwayat kesehatan, pasien pernah dirawat di rumah sakit dengan diagnosa kanker serviks dan telah dinyatakan sembuh pada tahun 2017. Diagnosa keperawatan. Menurut Bridge, pada tahun 2012, ada 8 diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien kanker serviks, yaitu nyeri kronis, defisit nutrisi, perfusi perifer tidak efektif, disfungsi seksual, defisit pengetahuan, harga diri rendah situasional, resiko perdarahan, dan resiko infeksi. Adapun terdapat 6 diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien 1. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Yang kedua, nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Yang keenam, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan pada struktur tubuh. Kemudian, 7 diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien 2 yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, yang kedua nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf, yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen, yang keempat harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh, yang kelima resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, yang keenam, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Yang ketujuh, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan pada struktur tubuh. Di sini pembahasan dari diagnosa perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Menurut SDKI pada tahun 2017, pada diagnosa keperawatan perfusi perifer tidak efektif, tanda dan gejala terdiri dari data subjektif yaitu paresthesia, nyeri ekstremitas, sedangkan data objektif yaitu pengisian kapiler lebih dari 2 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba,
akral teraba dingin, warna kulit pucat, dan turgor kulit menurun. Berdasarkan hasil pengkajian tentang keadaan umum, genitalia, kepala, dan hasil laboratorium, ditemukan bahwa kedua pasien tersebut mengalami masalah perfusi perifer tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan pasien 1 mengalami perdarahan pervaginam, wajah terlihat pucat, CRT lebih dari 2 detik, pasien mengeluh pusing, konjungtiva anemis, dan hemoglobin 6,7. Pada pasien 2 mengalami perdarahan pervaginam, wajah terlihat pucat, CRT lebih dari 3 detik, pasien mengeluh pusing, konjungtiva anemis, dan hemoglobin 4,5. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri kronis berhubungan dengan penekanan syaraf. Menurut SDKI tahun 2017, pada diagnosa keperawatan nyeri kronis, tanda dan gejala terdiri dari data subjektif yaitu mengeluh nyeri, merasa depresi atau tertekan, merasa takut mengalami cedera berulang, sedangkan data objektif pasien tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas, bersikap protektif, waspada, pola tidur berubah, anoreksia, fokus menyempit, berfokus pada diri sendiri. Berdasarkan data hasil pengkajian tentang kenyamanan atau nyeri, ditemukan bahwa pada kedua pasien tersebut mengalami diagnosa keperawatan nyeri kronis. Pasien 1 mengatakan nyeri perut sampai ke pinggang, seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 8 dan dirasakan terus-menerus. Pasien terlihat meringis dan menahan sakit. Tekanan darah 150/80. Kemudian pada pasien 2 mengatakan nyeri perut sampai ke pinggang, seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 7 dan terasa hilang timbul. Pasien terlihat meringis, menahan sakit, dan tekanan darah 130/80. Diagnosa yang ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Menurut SDKI tahun 2017, pada diagnosa keperawatan resiko infeksi, tidak terdapat tanda dan gejala baik itu berupa data subjektif maupun objektif. Namun, terdapat faktor resiko seperti penyakit kronis, efek prosedur invasif, malnutrisi, peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, dan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Berdasarkan studi kasus, data hasil pemeriksaan penunjang ditemukan bahwa pada kedua pasien tersebut mengalami resiko infeksi. Hal ini dibuktikan pada pasien pemeriksaan laboratorium kedua pasien, yaitu pada pasien 1 hasil pemeriksaan laboratorium hemoglobin 6,7, leukosit 12,43, pada pasien 2 hasil laboratorium hemoglobin 4,5 dan leukosit 14,54. Kemudian, diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai dan kebutuhan oksigen. Menurut SDKI tahun 2017, pada diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas, tanda dan gejala terdiri dari data subjektif, yaitu pasien mengeluh lelah atau tidak bertenaga, dyspnea saat atau setelah aktivitas, merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, merasa lemah, sedangkan data objektif frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Berdasarkan data hasil pengkajian tentang aktivitas, ditemukan bahwa pada pasien 1 mengeluh pusing dan seperti tidak bertenaga. Pasien terlihat lemas, konjungtiva anemis, hemoglobin 6,7. Adapun pasien 2 mengatakan dibantu oleh adik saat akan ke kamar mandi. Pasien mengatakan badan terasa lemas dan kepala pusing. Pasien terlihat pucat, konjungtiva anemis, dan pasien hanya berbaring dan sesekali duduk di tempat tidur dengan hemoglobin 4,5. Kemudian diagnosa resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Menurut SDKI tahun 2017, pada diagnosa keperawatan resiko defisit nutrisi, tidak terdapat tanda dan gejala baik itu berupa data subjektif maupun objektif. Namun terdapat faktor resiko, yaitu ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. Berdasarkan studi kasus, data hasil pengkajian tentang nutrisi, ditemukan bahwa pada pasien 2 mengalami resiko defisit nutrisi. Pasien 2 mengatakan tidak nafsu makan dan mengatakan terasa mual. Pasien mengatakan mengalami penurunan berat badan 6 kg dalam 6 bulan terakhir. Pasien terlihat lemas, porsi makan tidak dihabiskan, dan pasien hanya makan 2-3 sendok dari porsi makan yang disediakan. Adapun IMT 21,9.
Selanjutnya, diagnosa disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan pada struktur tubuh. Menurut SDKI tahun 2017, pada diagnosa keperawatan disfungsi seksual terdapat tanda dan gejala mayor yang terdiri dari data subjektif mengungkapkan aktivitas seksual berubah, mengungkapkan eksistensi seksual berubah, mengungkapkan peran seksual berubah, mengungkapkan fungsi seksual berubah, kemudian dengan tanda dan gejala minor, data subjektif yang terdiri dari mengungkapkan ketertarikan pada pasangan berubah dan mengeluh hubungan seksual terbatas. Adapun berdasarkan dari hasil pengkajian ditemukan bahwa pasien 1 dan pasien 2 mengalami masalah disfungsi seksual. Hal ini dibuktikan dari pengakuan kedua pasien bahwasannya dengan adanya perdarahan dan nyeri hebat yang dirasakan oleh kedua pasien sehingga tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual dalam kurun waktu pada pasien 1 selama 3 mingguan dan pasien 2 selama lebih dari 2 minggu sampai pasien dirawat di rumah sakit. Diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Menurut SDKI tahun 2017, pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan terdapat tanda dan gejala mayor, terdiri dari data subjektif yaitu menanyakan masalah yang dihadapi, kemudian data objektif menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Tanda dan gejala minor, data objektif yaitu menjalani pemeriksaan yang tidak tepat, menunjukkan perilaku berlebihan. Berdasarkan dari hasil pengkajian, ditemukan bahwa pasien 1 mengalami masalah defisit pengetahuan. Hal ini dibuktikan dari bahwa pasien mengatakan takut dengan keadaannya. Pasien takut apabila meninggal, pasien juga takut keadaannya memburuk setelah kemoterapi. Pasien mengeluh takut tidak bisa sembuh seperti dulu lagi, juga mengatakan takut dengan prosedur kemoterapi. Pasien terlihat murung dan selalu menanyakan kondisinya. Diagnosa selanjutnya yaitu harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. Menurut SDKI tahun 2017, pada masalah harga diri rendah situasional, gejala dan tanda mayor yang akan ditemukan yaitu data subjektif menilai diri negatif, misalnya merasa tidak berguna, merasa malu atau bersalah, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri, menolak penilaian positif tentang diri sendiri. Adapun dari data objektif ditemukan bahwa berbicara pelan dan luruh. Berdasarkan studi kasus yang ditemukan pada pasien 2, dari data subjektif klien mengatakan sangat sedih karena harus meninggalkan anaknya yang baru berusia 3 tahun. Pasien mengatakan dia adalah ibu yang tidak berguna. Pasien takut apabila tidak bisa membaik, juga mengkhawatirkan kondisi anaknya apabila ia meninggal. Pasien terlihat murung dan bercerita sambil menangis. Kemudian bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan penegakan diagnosa pada pasien kanker serviks yang telah diberikan asuhan keperawatan, terdapat 2 diagnosa yang tidak ditemukan pada kedua pasien menurut Prish, yaitu defisit nutrisi dan gangguan mobilitas fisik. Selain itu, ditemukan juga beberapa data senjang di antara keduanya. Terdapat 5 diagnosa yang sama-sama muncul kepada pasien 1 dan 2, yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, nyeri kronis berhubungan dengan penekanan pada saraf, resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan pada struktur tubuh. Dari intervensi keperawatan, intervensi yang digunakan dalam perawatan kepada kedua pasien kanker serviks disesuaikan dengan masalah yang ditemukan pada pasien dan ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala mayor, minor, dan kondisi pasien saat itu. Adapun tujuan dari perencanaan tindakan keperawatan yang dibuat dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dari implementasi keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun dengan kebijakan yang diberikan oleh Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda. Kemudian evaluasi keperawatan. Pada pasien 1 terdapat diagnosa keperawatan yang tidak terjadi, yaitu resiko infeksi. Pada pasien 1 juga terdapat 2 diagnosa keperawatan yang teratasi, yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dan intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.
3 diagnosa yang teratasi sebagian yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, dan nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf, dan disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan pada struktur tubuh. Adapun pada pasien 2 terdapat satu diagnosa yang tidak terjadi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder dan resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Terdapat satu diagnosa yang teratasi, yaitu harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. 4 diagnosa yang teratasi sebagian yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf, dan intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan pada struktur tubuh. Demikian hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.